Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sudut pandang dalam berpikir kritis. Yang beranggotakan saya, Asyifa Nurrahmah, dan rekan-rekan saya, Nurul Puspitasari, Hafista Agustin Sulistyo, Joradi Cikarado, Zakiatus Sawa Nur Azizah, dan Zayed Abdul Malik Marwan. Pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafista Agustin. Kepada Hafista dipersilakan. Sudut pandang ialah cara bagaimana penulis dalam menempatkan dirinya di dalam cerita, ataupun dari sudut mana penulis cerita memandang cerita yang dibuat olehnya. Sudut pandang juga bisa dikatakan sebagai suatu teknik atau juga siasat yang disengaja dilakukan oleh penulis untuk dapat menyampaikan ceritanya. Oleh karena itu, sudut pandang bisa mempengaruhi penyajian suatu cerita juga alurnya. Selanjutnya, karakteristik akan dijelaskan oleh rekan saya, Zakia. Kepada Zakia dipersilakan. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, dan kami atau kata jamak. Dibagi menjadi dua, yaitu sebagai tokoh atau pelaku utama dan sebagai tokoh sampingan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga biasa menggunakan kata dia, ia, atau nama tokoh dan mereka jamak. Dibagi menjadi dua, yaitu sebagai serba tahu dan sebagai pengamat. Dan yang terakhir ketiga, sudut pandang campuran, menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada saatnya si penulis akan masuk ke dalam cerita dan berada di luar cerita sebagai orang serba tahu. Selanjutnya, sudut pandang dalam berpikir kritis akan dijelaskan oleh rekan saya, Joraldi. Kepada Joraldi dipersilakan. Sudut pandang dalam berpikir kritis. Dalam berpikir kritis, sudut pandang ini digunakan untuk menilai suatu masalah yang terjadi dari berbagai sisi supaya dapat mengetahui yang terjadi secara menyeluruh, bukan hanya sekilas, dan sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara relevan dan bukan informasi hoaks. Contoh sudut pandang yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Contoh yang pertama yaitu sudut pandang terhadap universitas negeri atau universitas swasta. Ada beberapa sudut pandang orang terhadap universitas negeri atau swasta. Di antaranya, ada yang berpikir bahwa universitas negeri jauh lebih baik karena sudah terkenal di masyarakat. Namun, ada yang berpendapat bahwa universitas swasta juga jauh lebih baik dibandingkan universitas negeri karena banyak yang hanya lulusan universitas swasta bisa lebih sukses dibandingkan yang hanya lulusan universitas negeri. Selanjutnya, contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Zayed. Kepada Zayed dipersilakan. Ada contoh sudut pandang lain, yaitu antara kuliah online dan kuliah offline. Ada beberapa sudut pandang bahwa kuliah online lebih gampang karena menggunakan teknologi. Tetapi ada juga yang lebih memilih untuk kuliah offline karena bisa dimengerti secara langsung. Selanjutnya, contoh yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Puspita. Kepada Nurul Puspita dipersilakan. Ada beberapa sudut pandang mengenai sosial media, seperti mengetahui informasi-informasi terbaru atau mungkin dapat digunakan dalam pembelajaran. Ada juga yang beranggapan bahwa sosial media dapat memberi kebahagiaan, tergantung pada kita yang akan menilai hal itu. Jadi banyak sekali sudut pandang orang terhadap sosial media tergantung pada diri sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang sudut pandang dalam berpikir kritis. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.